ngomong-ngomong soal film jelek, menurut gue film itu nggak ada jelek, nggak ada bagus. Film itu menurut gue cuma ada suka sama nggak suka. Udah itu aja. Karena menurut orang jelek, menurut si A jelek, menurut si B bagus. Relatif jadinya gitu. Dan menurut gue kata yang paling tepat kalau ngomongin film, suka sama nggak suka. Gue tuh gampang jatuh cinta sama sebuah film gitu. Karena kalau gue lihat dari, bukan dari visualnya doang ya, tapi dari brightness-nya sih, wow, terang banget sih. Gue respect sih. Bisa ada film seberani itu brightness-nya gitu. Hari ini tadi kan adalah English Language Day, ya kan? Nah, kadang-kadang kalau misalkan gue nonton film berbahasa Inggris, mulai sekarang itu gue udah memulai apa yang waktu itu teman kita Basboy bilang. Coba aja nonton film yang pakai subtitle, tapi subtitlenya jangan subtitle Indonesia. Tetap pakai subtitle tapi subtitlenya bahasa Inggris. Jadi biar bisa mengerti. Kemarin gue nyoba itu. Ternyata memang lebih jelas daripada bahasa Indonesia kan. Sadurannya kan sebenarnya lebih jelas. Tapi seperempat film pusing, jadi gue ganti lagi pakai bahasa Indonesia ya. Agak puyeng. Gue kemarin nonton ini The Amateur yang main Rami Malek tuh. Tapi menurut gue film itu bagus. Tapi ada juga beberapa film yang gue tonton selama hidup gue, filmnya menurut gue film jelek. Tapi nggak tahu kenapa gue pengen nonton lagi. Ada nggak perasaan kayak gitu? Film jelek tapi pengen tonton lagi. Boleh kasih tau filmnya apa? Kalau bisa film luar negeri aja. Film ini jelek nih film. Tapi tonton lagi. Mungkin karena aku salah satu fans film horor. Ada film horor yang menurut aku biasa aja, tapi aku tonton terus. Apa? Ada Conjuring yang di tengah-tengah itu. Oke. Conjuring itu sebenarnya nggak bisa dibilang jelek. Dia tuh tetap bagus di antara yang lain. Tapi kalau dibandingin sama Conjuring sebelumnya, Conjuring itu 1, 2, 3 dan berikutnya dia paling sama tuh 1. 2 tuh oke. Terus makin sini katanya yang kemarin The Conjuring Last Ride kurang bagus. Tapi menurut gua pasti itu kurang bagusnya untuk dibandingin sama Conjuring sebelumnya. Kalau sama film lain tetap bagus sih menurut gua. Nah, gua tuh ada sebenarnya nggak diceng-cengin sama teman-teman gue, tapi teman-teman gue tuh, demi apa lo nonton gitu? Dan gue bukan cuma nonton, tapi gue suka banget Twilight. Gue tuh suka banget vampir. Gue tuh suka banget Dracula. Nah, gue tuh suka banget film vampir. Jadi apapun filmnya, kalau udah vampir gue suka banget. Ada banyak banget film vampir yang jelek yang gue tonton berulang-ulang. Tapi kalau GGS kan serial. Teman-teman gue tuh ada film Eropa. Itu jelek banget filmnya, tapi gue tonton mulu. Dulu DVD gue inget, tapi gue lupa judulnya apa. Tapi kalau Twilight tuh film yang gue ulang-ulang terus. Orang kan bilang apa sih nonton Twilight, tapi gue suka banget entah kenapa gue. Dan lo tau nggak nih Global People, ternyata kalau ngomongin film jelek dan masih pengen ditonton ulang, ini emang ada alasannya. Ternyata ada alasan kenapa orang suka nonton film jelek berulang kali. Lo ada nggak film jelek yang menurut orang jelek atau menurut lu juga jelek sih, tapi lu tonton berulang-ulang? Yang ke Mars itu. Ke Mars? Ke planet Mars apa? Beda planet. Oh, The Martian. Bukan. Matt Damon yang main, bukan? Yang Johnny Depp dalam dong, yeah. Johnny Depp. Apa sih gue lupa, yang ke Indian gitu, dia ke suku. Oh, Lone Ranger. Kemosabe. Kayaknya itu. Kok ke bulan? Yang dia jadi Indian. Yang dia punya makhluk kayak anjing, tapi bukan anjing, yang larinya cepet. Gue lupa lagi. Tapi kalau Indiana film Jones ya? Indiana Jones yang main Harrison Ford tuh. Ya. Kalau misalkan Johnny Depp yang main jadi suku Indian, dia itu Lone Ranger Kemosabe, film lama di remake ya. Ternyata ada alasan kenapa orang suka nonton film jelek berulang kali. Jadi Global People, yang pertama itu namanya ada fenomenanya hate watching. Ini hate watching ini kejadian kalau orang justru nikmatin nonton konten yang mereka anggap jelek atau bikin jengkel karena ngasih rasa superior dan ngebuat dia tuh jadi lebih kritis serta cerdas. Berarti nggak cuma hate watching ini di film, tapi kayak di konten-konten yang jelek apa segala macam gitu ya. Ada rasa yang timbul dari orang yang nonton yang dia nggak suka buat dia lebih superior ternyata. Masuk akal, make sense. Yang kedua, menurut Capability Psychology and Counseling, perilaku dari hate watching ini merupakan bentuk downward social comparison, yaitu kecenderungan ngebandingin diri dengan pihak yang dianggap lebih rendah untuk merasa lebih baik. Yang ketiga, rasa tertarik terhadap konten yang dibenci juga ada kaitannya sama rasa curiosity gitu, rasa pengen tahu sama kekacauan atau absurd
absurd stuff lah gitu ibaratnya, hal-hal yang absurd gitu. Kayak misalkan drama berlebihan atau karakter-karakter yang cringe dan lain-lain gitu kan. Suka tuh kita tonton tuh yang di Reels tuh yang film India yang adegan digampar, guling-gulingnya lebay banget kayak gitu. Nah, sama ini juga drama Cina. Iya, drama-drama yang di Instagram ya. Iya, benar juga sih, cringe gitu ya, benar-benar. Tapi orang tuh banyak yang suka kan jadinya, itu sebenarnya sebutannya adalah hate watching. Nah, Golf News ini gua tunggu ngomong tuh. Golf News ini nyebut fenomena ini sebagai kognitif disonasi, yaitu kondisi di mana seseorang mengatasi rasa jengkel dengan terus menatap layar karena didorong sama curiosity, rasa penasaran. Dan aktivitas nonton konten yang dibenci katanya sih bisa nge-trigger pelepasan dopamin dan serotonin akibat emosi kuat, serta sering berkembang jadi ritual sosial kayak komentar, meme, atau curhatan di sosial media gitu. Menurut gue hampir semua orang ya, kalau lihat film atau Reels atau TikTok FYP yang cringe banget gitu, yang aneh gitu, malah kita tuh anteng kan. Jadinya nggak langsung skip gitu, anteng gitu. Kayak yang mihu-mihu mau-mau kan, ada konten-konten yang awkward gitu kan sebenarnya kan. Itu mungkin yang disukain sama orang juga gitu. Tapi ya ngomong-ngomong soal film jelek, menurut gua film itu nggak ada jelek, nggak ada bagus. Film itu menurut gua cuma ada suka sama nggak suka. Udah itu aja. Karena menurut orang jelek, menurut si A jelek, menurut si B bagus. Relatif jadinya gitu. Dan menurut gua kata yang paling tepat kalau ngomongin film, suka sama nggak suka. Apa film yang kamu suka banget, Vira sama Kira, seumur hidup? Clueless. Yang main siapa deh? Aduh, siapa sih yang cewek itu cantik? Yang cewek cantik. Sedikit tuh kayaknya. Ale Galan, pemain padel bukan? Bukan. Alessia Saleh bukan, pemain Ali Topan tuh. Bukan. Ale minuman itu bagi TV itu, ntar bagi TV gitu. Oke, Clueless. Kalau Vira? Aku Harry Potter suka banget. Kamu Harry Potter mania. Bukan Harry Potter. Udah ke Miniso kan? Udah. Banyak banget itunya kan, merch-nya kan. Iya, tasnya bagus tuh. Kalau Nanda, film yang paling lu suka apa, Nan? The Shawshank. Oh, Shawshank Redemption. Itu adalah salah satu film terbaik di dunia juga. Yang main Morgan Freeman sama Pemeran utamanya Tim Robin. Nah, Nanda nih ngefansnya sama Tim Robin ya, bukan sama bukan sama siapa tadi? Satu lagi? Morgan Freeman-nya. Gua film terbaik, film gua paling suka adalah film produksi tahun 85, 89 dan 90. Itu Back to the Future 1, 2 dan juga 3. Itu film sepanjang masa buat gue. Dan kalau nonton film gue pakai subtitle sih. Jadi subtitle tuh kadang-kadang ngepusingin kita kan, antara kita mau lihat adegannya atau kita baca subtitlenya sebenarnya kan. Tapi gue sekarang lagi ganti-gantian kalau subtitle antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Santai Dias Relax, gue mah ngasal logat-logatan Kantonis udah tadi. Santai Dias Relax juga bilang katanya Merah Putih One for All, yang katanya film internasionalis. Udah nonton Bang Haji? Dari segi mental jujur gue belum berani untuk nonton. Jujur, karena takut suka banget. Gue tuh gampang jatuh cinta sama sebuah film gitu. Karena kalau gue lihat bukan dari visualnya doang ya, tapi dari brightness-nya sih, wow, terang banget sih. Gue respect sih. Bisa ada film seberani itu brightness-nya gitu. 10K. Kalau gue sih udah beneran di mata gue jadi merah-merah. Kata Santai Dias Relax, kalau gue sih udah beneran mata gue jadi merah-merahan gara-gara nonton film itu, Merah Putih One for All. Santai. Itu kan keren filmnya, menghabiskan dana yang besar itu. Brightness-nya sih gue akui berani sih dia. Film Indonesia paling berani menggunakan brightness seterang itu. Keren.